menjelaskan tentang teori dasar dari investasi dan berbagai macam instrumen-instrumennya. Baik, perkenalkan. Nama saya Lela Ramadhani Pane. Saya Bogen Kenal Tobing. Saya Akila Syalubis. Saya Denata Nasution. Saya Chris Valentino. Selamat menonton. Menjelaskan mengenai investasi. Investasi adalah aktivitas menanam dan menempatkan modal atau bisa berupa uang atau aset ke dalam sesuatu dengan harapan nilainya akan tumbuh dan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Baik, mengapa kita harus melabur atau berinvestasi? Uang tunai atau uang yang hanya disimpan di dalam tabungan biasa, nilainya akan terus menyusut setiap tahun akibat inflasi. Yang dimana inflasi adalah kondisi di mana harga barang-barang yang di pasar terus naik sehingga menyebabkan nilai mata uang kita melemah dan daya beli pun berkurang. Baik, solusi finansial yaitu melakukan investasi, yaitu bagaimana menempatkan uang kita ke dalam instrumen atau aset keuangan tertentu dengan tujuan agar uang tersebut bekerja menghasilkan keuntungan dan berkembang nilainya serta mampu mengalahkan laju inflasi. Akan menjelaskan dari mekanisme deposito dan pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan dari mekanisme depositonya dulu. Mekanisme deposito itu misalnya kita menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Nah, selama uang tersebut dikunci, sebagai imbalannya itu bank akan memberikan suku bunga tetap yang nilainya jauh lebih tinggi daripada tabungan biasanya. Contohnya itu bisa di 4%, 5%, atau kelebihannya itu resiko paling rendah di antara semua jenis investasi. Hampir tidak ada resiko kehilangan harga. Yang kedua itu ada memiliki likuiditas yang sangat tinggi, sangat mudah dicairkan. Terus di sini ada juga kekurangannya. Keuntungannya itu paling kecil. Dan hasilnya biasanya hanya cukup untuk mengimbangi nilai inflasi tahunan, bukan untuk melipat gandakan kekayaan yang secara drastis. Kan tentang obligasi atau surat utang. Nah, ketika sebuah perusahaan besar atau pihak pemerintah atau negara membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk melakukan ekspansi atau membangun infrastruktur, mereka mengeluarkan surat utang yang disebut obligasi. Nah, kita sebagai investor bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang atau kreditor kepada mereka. Nah, cara investor mendapatkan keuntungannya itu dengan cara kupon atau bunga berkala. Pihak penerbit obligasi ini wajib membayar bunga kepada investor secara rutin atau misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Dengan presentasi yang sudah ditentukan sejak awal, yang contohnya tuh sekitar 6% sampai 8% per tahunnya. Nah, untuk pengembalian pokoknya, ketika masa kontrak obligasi tersebut habis atau jatuh tempo, modal awal yang kita pinjam akan dikembalikan untuk 100%. Nah, untuk pembagian jenis obligasi dan resikonya, obligasi pemerintah, tingkat resikonya ini sangat rendah karena dijamin langsung oleh undang-undang negara. Hampir mustahil gagal bayar selama negara tersebut tidak bangkrut. Selanjutnya ada obligasi koperasi. Perusahaan swasta atau BUMN menaruhkan keuntungan kuponnya itu lebih tinggi, namun memiliki resikonya yang lebih tinggi pula jika perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan atau bangkrut. Menjelaskan instrumen saham atau ekuitas, yang dimana pada saham itu memiliki konsep dasar. Membeli saham artinya kita membeli sebagian porsi kemilikan atas suatu perusahaan terbuka. Selanjutnya cara mendapatkan keuntungan dari saham. Capital gain itu adalah kenaikan harga. Keuntungan yang didapat saat kita menjual dalam saham itu terdapat harga yang tinggi daripada kita membelinya. Contoh kita membeli saham suatu di harga 1.000 per lembar. Lalu ketika harganya naik menjadi 1.500, kita menjualnya selisih 500. Tersebut adalah keuntungan kita. Kalau dividennya itu bagi hasil. Bagaimana dari keuntungan bersih perusahaan yang sengaja dibagikan kepada para pemegang sahamnya secara berkala, biasanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Nah, di sini selanjutnya ada profil resikonya, yang dimana masuk ke dalam kategori risk return. Selanjutnya instrumen dan reksadana. Konsep dasar solusi untuk pemula. Banyak yang orang ingin berinvestasi di saham atau obligasi, tapi tidak punya waktu untuk belajar membaca laporan keuangan, tidak mengerti analisis teknikal, atau modalnya terlalu kecil. Uang dari ribuan investor kecil dikumpulkan menjadi satu tangki dana yang besar, dikelola secara profesional oleh sebuah lembaga keuangan yang disebut manajer investasi atau MI. Cara kerja manajemen manajer investasi yang ahli akan meracik dan menyebarkan uang. Sebagai aset keuangan, mereka memilihkan saham apa yang bagus beli atau obligasi mana yang paling aman. Jenis-jenis reksadana berdasarkan isinya. Reksadana pasar uang, isinya 100% instrumen pasar uang atau deposito paling aman. Yang kedua, reksadana pendapatan, mayoritas isinya adalah obligasi atau surat utang risiko moderat. Tiga, reksadana saham, mayoritas isinya dikonsentrasikan pada saham-saham di bursa efek atau risiko tinggi. Yang keempat, reksadana campuran, isinya kombinasi fleksibel antara pasar uang, obligasi, dan saham sekaligus. Mungkin sekian itu saja pemaparan materi dari kami. Bila kami ada salah kata dan perkataan dan tindakan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.